Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 13 Tanjung Jabung Barat. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026. Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan nomor peserta PPG 15016000567 dan nomor induk mahasiswa 25010911547. Pada saat ini saya ingin menampilkan video pembelajaran dengan materi penguatan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia dan model pembelajaran project based learning. Video ini ditujukan untuk uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik di pagi yang meskipun agak mendung dan gerimis. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa belajar dengan terus semangat. Oke, anak-anak ibu, coba perhatikan di kelas ini, lihat di bawah mejanya, di bawah kursi, depan, belakang, kiri, kanannya, apakah masih ada sampah? Jika masih ada sampah, tolong diambil dan buang pada tempatnya. Udah siap? Sudah, Bu. Udah siap semuanya? Oke, jika sudah siap, silakan ketua kelas tolong disiapkan dan pimpin doanya. Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang soleh. Amin. Doa selesai. Diserahkan kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan anak-anak ibu semua untuk berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Sudah siap? Sudah siap? Siap, Bu. Indonesia airku harum padaku, di sanalah aku
Oke, silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen satu persatu dari kalian. Tolong disimak dan didengarkan ya. Agus Dirgan Santoso. Hadir. Agung Andre Ramadan. Hadir, Bu. Hadir. Ana Mahfuzah. Hadir. Amel Saputri. Izin. Sebelum Ibu masuk pada materi yang baru, Ibu akan mereview kembali materi yang sudah Ibu ajarkan di minggu sebelumnya. Masih ingatkah anak-anak Ibu semuanya? Masih ingat? Materi apa yang sudah Ibu ajarkan di minggu yang lalu, masih ingat? Nah, kalau masih ingat, Ibu akan melontarkan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab materi apa yang sudah Ibu jelaskan di minggu yang telah lalu? Siapa? Nah, silakan Zakia. Meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Jadi materi kita di minggu yang lalu itu tentang meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Benar? Benar? Benar itu materinya? Ya. Jadi meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Sebagai generasi muda, kalian seharusnya bisa meneladani sikap-sikap para ulama yang sudah Ibu jelaskan di minggu yang lalu. Oke, selanjutnya soal yang kedua, Ibu akan mengulang kembali mengingatkan kepada kalian materi yang lalu, yaitu pertanyaannya tentang siapa yang bisa menyebutkan nama-nama, atau sebutkan dulu dua nama, ya, dua nama ulama Indonesia yang mendunia. Ya, silakan Ana. Abu Abdul Muhsin Nawawi Al-Kanari Al-Batani dan Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khawati Al-Makari. Benar? Benar. Benar? Ya, bagus sekali ya. Kemudian lagi. Masih soal yang sama ya. Masih soal yang sama. Siapa lagi yang mengetahui nama-nama para ulama Indonesia yang mendunia? Dua lagi. Masih ada? Oh iya, silakan Agung. Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Falundani, Nuruddin bin Ali Ar-Rani. Ya, benar? Benar. Hebat sekali Agung, ya, beri tepuk tangannya. Ya. Selanjutnya kita akan mengadakan pretest ya. Sebelum Ibu masuk pada materi yang baru tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Jadi inilah materi terbaru kita. Tapi sebelumnya Ibu akan berikan pretest dulu kepada kalian. Akan berikan pretest, Ibu bagikan dulu ya. Selesai? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Nah, kumpulkan di sini. Kita lanjutkan kembali. Nah, sebelum Ibu memulai dan menjelaskan materi yang baru, Ibu akan memberikan motivasi pembelajaran kita pada hari ini. Coba lihat di depan. Coba Indah, tolong bacakan yang kuat. Apa motivasi pembelajaran kita untuk hari ini? Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan. Nasihat ulama Imam Syafi'i. Jadi motivasi pembelajaran kita pada hari ini adalah nasihat dari ulama besar terkemuka, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Artinya, ya, dengan kata-kata ini kita harus rajin dan semangat belajar. Karena dengan semangat belajar tadi, maka kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan semangat belajar tadi, maka kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis,
ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama. Capaian pembelajaran yang kedua, mempresentasikan pesan-pesan Al-Quran dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama. Nah, selanjutnya gue akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita ambil di hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan student central learning dengan model pembelajaran project based learning atau yang dikenal dengan istilah PJBL. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menganalisis makna toleransi atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan tasamuh, ya. Dalam Islam berdasarkan Al-Quran, surat Yunus ayat 40 dan 41 serta hadis yang terkait dengan benar. Kemudian lagi, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konsep moderasi beragama dan urgensinya dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Kemudian lagi, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan contoh-contoh perilaku, toleransi, dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, selanjutnya, untuk pembelajaran kita pada hari ini, ada 3 penilaian selama pembelajaran nanti ya. Ya, jadi ada 3 ya yang akan Ibu nilai. Yang pertama, coba bacakan Husnia, penilaian yang pertama. Penilaian kita perlindungan aktif dalam bekerja kelompok. Jadi dah, cukup satu aja ya. Jadi penilaian yang pertama, dalam pembelajaran nanti Ibu akan menilai sikap kalian, aktif atau tidak kalian dalam kerja kelompoknya. Ya, paham? Paham? Kreatif kalian, ya, paham? Keaktifan kalian dalam kerja kelompok nanti. Kerja sama kalian dalam kelompoknya nanti. Paham? Nah, kemudian lagi yang kedua, penilaian yang kedua. Coba sebutkan Agung, penilaian apa Agung? Penilaian pengetahuan. A. Pretest. Pretest. B. Post-test. Nah, ya. Jadi penilaian yang kedua itu yang Ibu ambil nantinya pengetahuan. Nah, pengetahuan yang pertama dari pretest yang sudah tadi Ibu lakukan. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu lakukan pretest dulu, memberikan LKPD pada kalian tadi yang sudah kalian kumpulkan. Paham? Nah, kemudian lagi yang kedua. Yang kedua adalah post-test. Post-testnya nanti setelah Ibu jelaskan materi, kita akan adakan quiz. Paham? Nah, di quiz nanti siapa yang mendapatkan nilai tertinggi akan Ibu beri reward. Paham? Nah, kemudian lagi yang ketiga, penilaian keterampilan. Apa yang dinilai dalam keterampilan? Coba sebutkan. Trina Dea. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Jadi yang pertama, dalam keterampilannya itu yang dinilai adalah pembuatan poster kalian dalam kampa kalian nanti, ya. Kalian membuat poster, membuat gambar-gambar di kampa. Paham? Kemudian lagi yang kedua, cara penyampaian dalam hasil diskusinya nanti. Paham? Jadi penilaiannya, siapa yang paling bagus menyampaikan hasil diskusinya juga akan Ibu kasih reward. Paham? Oke, jelas ini penilaiannya? Jelas. Nah, selanjutnya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi yang baru, ya, karena materi yang baru itu tentang toleransi. Tentang apa? Tentang toleransi. Sebelum Ibu jelaskan, ya, Ibu kembali bertanya kepada kalian. Apakah ada anak-anak Ibu yang sudah membaca materi kita yang baru ini?
tentang toleransi. Ada yang tahu apa pengertian toleransi? Ya Sita, silahkan. Toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya dengan pendirian sendiri. Jadi pengertian toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda, baik itu pendapat, kemudian lagi kepercayaan dan kebiasaannya. Ibu akan menjelaskan apa itu toleransi. Seperti yang kalian lihat di papan tulis, pengertian toleransi yaitu menghargai orang lain yang berbeda pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya dengan pendirian sendiri. Jadi itu adalah pengertian dari toleransi. Jadi kita bisa berbeda pendapat dengan orang lain. Kita juga bisa menerima keyakinan yang berbeda dengan orang lain. Kita juga bisa menerima kebiasaan-kebiasaan yang beda dengan orang lain. Itu adalah toleransi. Oke, selanjutnya paham kan anak-anak ibu apa itu pengertian toleransi? Paham. Nah, kemudian lagi, di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan ya dan memerintahkan kepada kita semua untuk bertoleransi. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 40 dan 41 tentang toleransi. Ibu akan bacakan ayatnya, kemudian kalian ikuti bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Bisa semua membacanya? Bisa membacanya satu persatu nanti ke depan? Bisa menghafalkannya di rumah? Oke, hebat sekali ya anak-anak ibu ya. Selanjutnya, perhatikan lagi makna surat Yunus ayat 40 dan 41. Surah Yunus 40 dan 41 berbicara tentang dua kelompok manusia. Mereka yang menerima Al-Quran dan mereka yang menolaknya. Ayat ini juga mengajarkan sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi penolakan ya. Jadi itulah makna surah Yunus ayat 40 dan 41. Secara garis besarnya. Kemudian lagi makna yang utama yang terkandung dalam surah Yunus ayat 40 dan 41 ini ada 3. Ya. Yang pertama, kebebasan beriman. Setiap orang memiliki pilihan untuk beriman atau tidak.
dan Allah Maha mengetahui niat mereka. Jadi itu makna yang pertama. Kemudian lagi yang kedua, toleransi dan tanggung jawab. Ayat 41 mengajarkan bahwa setiap tanggung jawab dan perbuatannya sendiri akan bertanggung jawab kepada perbuatannya sendiri tanpa memaksakan keyakinan. Yang ketiga, keteguhan dalam kebenaran. Meski ada yang mendustakan, seorang muslim harus tetap konsisten dengan ajaran Islam. Paham? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, surat Yunus ayat 40 dan 41 mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain. Paham? Jadi surat Yunus ini mengingatkan kepada kita semua supaya kita tidak menghakimi orang lain, tetapi fokus pada perbuatan kita sendiri, ya nak ya. Paham? Harus bisa membedakan perbedaan pendapat dengan orang lain. Paham? Oke, selanjutnya seperti yang sudah Ibu sampaikan pada kalian, ya. Silakan kalian tonton video yang ada di depan ini. Kalian perhatikan videonya. Nanti ada soal-soal yang Ibu berikan ya. Ada soal setelah menonton video ini. Bagaimana tadi dulu Pak? Ini untuk seseorang yang hadir sudah tadi gimana ini? Soalnya bilang Pak. Dapat tapi ngajar. Semangat kita ya. Boleh ya, sama-sama. Nanti ya Pak. Ya, sama-sama. Mari. Wah, cuma dapat nasi saja Pak. Iya, sebentar ya Pak. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Ini aja sudah potong. Iya kan masih bagus. Iya. Terima kasih saya aja ya. Oh iya. Bagaimana? Apakah anak-anak Ibu berasa terhibur dengan tontonan video tadi? Terharu?
terharu. Ya Allah, nah Masya Allah. Berarti ada rasa kepedulian dan empati pada diri kalian setelah kita mempelajari tentang toleransi. Oke, baiklah. Setelah kalian mengamati video, maka Ibu akan memberikan pertanyaan dari apa yang sudah kalian tonton tadi. Ya, coba dari apa yang sudah kalian tonton videonya. Yang pertama soalnya, apa judul video yang telah kalian tonton tadi? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Ayo Bu, Ya, silakan Purwa. indahnya berbagi dalam toleransi. Indahnya berbagi dalam toleransi. Makanya kalian tadi terharu. Karena apa? Karena berbagi itu sangatlah indah, ya kan? Nah, perhatikan lagi, paham? Nah, kemudian lagi, soal yang kedua. Dari yang sudah kalian tonton tadi, ya videonya, apa pelajaran yang dapat diambil dari video tersebut? Coba, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Dini. Seluruh bumi akan terasa sempit jika hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan penuh perasaan kita, meskipun sempit kita akan bahagia. Nah, paham? Hebat sekali kata-katanya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi hidup akan indah dan merasa lapang, kita akan lapang dada, ya karena kita sudah berbagi kepada sesama. Kalian sudah Ibu beri tugas kelompok, kemudian lagi nama-nama kelompoknya juga sudah Ibu bagi. Silakan nak, ya silakan kalian membentuk kelompoknya. Ya, kemarin kan sudah Ibu bagi ya nama-nama kelompoknya. Ada 4 kelompok kan? Nah, silakan kalian memposisikan tempat duduknya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ada 4 kelompok kemarin nak. Nah, perhatikan ya, udah siap? Udah siap? Udah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Sudah? Oke, kalau sudah siap, perhatikan ya di papan tulisnya masing-masing kelompok. Diharapkan peserta didik dapat membuat sketsa di LKPD. Kemudian lagi tugas yang pertamanya itu ya, membuat sketsa di LKPD. Kemudian lagi, tugas yang keduanya, kalian membuat poster melalui media Canva. Paham? Paham? Dan itu adalah tugas kelompok. Ibu akan bagikan ya. Ya, kelompok yang pertama, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Mana kelompok Abu Bakar As-Siddiq? Ya, udah siap kan? Nah, tugasnya menafsirkan surat Yunus ayat 40 dan 41 ya. Kemudian lagi tugas yang keduanya membahas kandungan surat Yunus ayat 40 dan 41. Paham kan? Kelompok 1, paham kan? Nah, selanjutnya lagi, lihat lagi kelompok 2. Mana kelompok 2? Sudah? Umar bin Khattab. Nah, tugas kalian ya, contoh penerapan surat Yunus ayat 40 dan 41. Kemudian tugas yang keduanya adalah memberikan pesan moral dari surat Yunus ayat 40 dan 41. Paham kelompok 2? Paham kan? Ya, bisa dikerjakan. Nah, kelompok 3 lagi ya. Kelompok 3, Utsman bin Affan. Tugas yang pertama menjelaskan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas yang keduanya membahas kandungan hadis tersebut. Paham kelompok 3? Paham ya. Lanjut lagi kelompok 4, Ali bin Abi Thalib. Tugas yang pertama contoh penerapan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pesan moral dari salah satu hadis tersebut. Jelas? Jelas? Bisa? Nah, silakan kalian kerjakan berembuk, diskusi bersama temannya. Ingat ya dari penilaian tadi. Silakan dikerjakan ya. Jika ada kendala, tanya aja sama ibu ya.
saling diskusi karena keaktifan kalian dalam diskusi itu adalah penilaian yang utama juga dari ibu ya. Ya, saling berdiskusi sama temannya. Udah? Udah siap? Oke, kalau sudah siap, kita siap melakukan presentasi tugas kelompoknya. Kita urutkan saja dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama tadi kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Silakan kelompok Abu Bakar As-Siddiq mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan ke depan. Ada 4 poin penting dalam ayat ini. Perhatikan ya. Perhatikan temannya. Realitas keberimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan bahwa manusia terbagi menjadi 2 golongan, ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang tidak beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah. Saya Rosmail Muhammad. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, penerapan surah Yunus ayat 40-41 dalam keseharian. 1. Menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghindari perbuatan yang merusak serta merugikan hak lain. 3. Menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. 4. Bertanggung jawab atas segala perbuatan. Untuk pesan moral yang kedua, pesan moral dari surah Yunus ayat 40 sampai 41 adalah kepada mukmin. Ayat ini mengajarkan untuk senantiasa menjaga kepercayaan dan menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, ajaran tentang tanggung jawab individu terhadap tindakan dan perbuatannya. Yang ketiga, pentingnya menjaga hubungan yang baik antara sesama manusia terlepas dari perbedaan, keyakinan atau pandangan. Beri tepuk tangannya terlebih dahulu. Jadi itulah penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Ya, silakan. Zakia. Dalam penerapan Quran surah Yunus ayat 40-41 dalam keseharian, tolong berikan contoh di poin pertama. Siapa yang akan menjawabnya dari kelompok 2? Ya, silakan Alpan tadi. Contoh dari belajar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu selalu menjalankan sholat 5 waktu, puasa dan sedekah kepada fakir miskin. Paham? Paham? Selalu menjalankan sholat 5 waktu. Penjelasan hadis. 1. Makna Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah berarti agama yang lurus, bersih dari syirik dan menghadap sepenuhnya kepada tauhid. 2. Makna As-Samhah. As-Samhah berarti mudah, toleran, matang dan tidak memberatkan. Islam tidak mengajarkan sikap keras, ekstrim atau mempersulit umatnya, baik dalam ibadah, muamalah maupun dalam berinteraksi sosial. Penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kehidupan beragama. Poin pertama, menjalankan ibadah dengan ikhlas dan sesuai tuntunan tanpa berlebih-lebihan. Poin kedua, mudah menghakimi praktik ibadah orang lain yang masih berada dalam protokol kalian. Terima kasih atas perhatian kalian dan semoga presentasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana? Ya, hasil diskusi kalian pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Untuk selanjutnya, perhatikan ya, setelah kita diskusi, ya perhatikan, kita akan mengadakan kontes. Ya, kita akan mengadakan kontes, kita akan adakan kuis. Paham? Ya, jadi setelah kita berdiskusi tadi, ya, ibu akan adakan kontes berupa kuis. Sudah disiapkan HP-nya?
Siap. Judulnya adalah menguatkan toleransi untuk menjaga kerukunan manusia. Paham kan? Jadi itulah judul materi kita pada hari ini. Selanjutnya, sebutkan surat yang mengkaji tentang toleransi. Surat apa tadi? Ya, surat Yunus ayat 10 dan 41. Benar? Benar. Allah menjelaskan dalam Al-Quran dan memberitakan kepada kita semua untuk melaksanakan toleransi. Terdapat dalam surat Yunus ayat 40 dan 41. Lanjut lagi kesimpulan yang selanjutnya. Tolong dibacakan. Siapa yang bisa membacakan dengan tartil ayat atau surah Yunus ayat 40 dan 41? Coba anak ibu siapa yang berani? Coba, oh Maulizan ya, tepuk tangan dulu. Ya, oke ya. Maulizan akan membacakan surah Yunus ayat 40 dan 41. Perhatikan semuanya dan dengarkan dengan baik ya bacaan Al-Qur'annya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون صدق الله العظيم. Ya, kita simpulkan data PD-nya tadi. Nah, tolong karena materi kita pada hari ini cukup penyampaian dari ibu. Kepada ketua kelasnya kembali untuk memimpin doa. Doa penutup ya. Oke, silakan. Mas siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi fardurhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Diterang-terang dulu. Assalamualaikum